Oke, kembali lagi dengan saya di sini Lisa Putri Juwani. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan usaha. Di mana di sini wirausaha menurut John F. Burgess itu merupakan orang yang mengorganisasi, mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Nah, untuk mendapatkan semua itu perlu dilakukannya sebuah perencanaan yang tepat dan terperinci. Di mana sebab perencanaan usaha adalah suatu alat untuk memastikan bahwa sebuah rencana usaha itu dijalankan dengan benar dan tepat. Dan untuk mencakup pemilihan kegiatan yang akan dijalankan, cara menjalankan dan waktu dimulainya serta selesainya ke pekerjaan itu, dan serta untuk membantu tercapainya tujuan usaha. Nah, seorang wirausaha menurut Norman atau Thomas ini adalah orang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara menganalisis peluang dan mengombinasikan sumber-sumber yang diperlukan serta memanfaatkan peluang tersebut. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan usaha itu adalah sebagai proses menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dan suatu bisnis. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya rencana usaha. Nah, rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan. Nah, manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah kita bisa menggunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah bisnis yang akan kita jalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijalankan, serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan bisnis ini menjadi sebagai alat pengawasan. Nah, menurut Baygrove, ada beberapa alasan penting orang harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama, apakah menunjukkan bisnis ini layak dan menguntungkan? Yang kedua, mendapatkan pembiayaan bank. Yang ketiga, mendapatkan dana investasi. Yang keempat, mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Terus mendapatkan kontrak besar, menarik tenaga kerja inti, dan tentunya untuk memotivasi dan fokus. Nah, perencanaan usaha bisa dibuat dalam bentuk jangka panjang ataupun jangka pendek, sehingga dapat ditentukan langkah awal penetapan program kegiatan yang akan dilakukan dan target yang hendak dicapai, serta risiko, hambatan, dan tantangan yang dihadapi setiap tahapan ini, dan merupakan rencana perjalanan yang akan diikuti oleh seorang wirausaha. Nah, kedalaman dan perincian dari sebuah perencanaan usaha harus tergantung pada luasnya bisnis yang akan dilakukan dan komplikasi. Nah, dari proses pengolahan bisnis tersebut, perencanaan usaha juga harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perencanaan usaha harus berbasis pada permintaan pasar, di mana perencanaan usaha ini harus berdasarkan kebutuhan konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat rencana usaha. Nah, dalam membuat rencana usaha ini kita memerlukan strategi,
di mana strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Nah, dalam dunia bisnis dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, defender, di mana defender adalah strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Yang kedua, di sini prospektor, di mana prospektor di sini adalah strategi yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Yang ketiga ada analyzer, di mana strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor, di mana strategi bisnis ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalisir risiko. Yang keempat ada diferensiasi, di mana diferensiasi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam biaya, di mana strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. Nah, yang terakhir ada fokus, di mana strategi bisnis yang diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus kepemimpinan atau fokus biaya dan fokus dalam diferensiasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat perencanaan usaha, di mana sifat perencanaan usaha itu yang pertama ada fokus, yang artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi misi tertentu serta tujuan yang jelas. Yang kedua ada rasional dan faktual, di mana artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistis, berorientasi pada masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga ada berkesinambungan atau yang disebut dengan estimasi, di mana artinya perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan dan berkelanjutan serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi yang akan datang. Selanjutnya ada preparasi, di mana preparasi atau fleksibel di sini artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Yang terakhir ada operasional, di mana artinya perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, terperinci serta dapat dilaksanakan. Oke, yang terakhir di sini ada sifat perencanaan usaha, di mana dalam sifat rencana usaha ini dapat diperoleh manfaat. Yang pertama, dilakukannya pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Dan yang terakhir di sini ada menyediakan landasan untuk pengawasan dalam upaya perbaikan, yang artinya usaha untuk menjamin tujuan yang telah ditetapkan. Oke, sekian untuk materi minggu ini, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.